kembali. Zoom-nya ini beritahu ke saya ya, Zoom-nya 40 menit supaya nanti putus begini. Kalau putusnya pusing juga saya menyambung-nyambungnya gitu. Oke, saya sudah jelaskan tadi. Masih ada pertanyaan, siapa yang tanya tadi? Isma, Pak. Isma tadi. Saya lupa pertanyaan apa tadi, Isma? Kalau misalnya permasalahannya itu di minat, kita tetap di skenarionya itu tetap pakai model pembelajaran, Pak ya? Tergantung kalau Anda minatnya itu Anda obati dengan model pembelajaran, maka perlu skenario-nya begitu. Namanya skenario itu apapun bentuknya tetap dibuat skenario-nya. Ya, apapun itu ya. Kami permasalahannya itu kan di minat, Pak. Terus untuk yang disebabkan karena kurangnya media pembelajaran dari guru. Jadi dari skenarionya itu untuk langkah-langkahnya itu tetap pakai model atau langsung ke medianya aja, Pak? Ya tergantung. Isma menggunakan itu tergantung apa. Apa menggunakan model pembelajaran, apa menggunakan media untuk itu. Yang jelas itu skenario tetap ada. Apakah menggunakan strategi, menggunakan metode, menggunakan teknik, model-model gitu. Silakan saja, enggak apa-apa. Gitu. Yang penting Anda menggunakan cara untuk mengatasi supaya minat belajarnya meningkat. Itu aja. Tidak perlu dipikirkan macam-macam dan terlalu tinggi. Ya, anak ini diketahui tidak punya minat belajar. Kenapa? Medianya tidak ada. Gunakan media di dalam pembelajaran, selesai gitu. Ternyata media juga tidak bisa merubah, berarti ada yang lain. Itu yang saya sebut berulang-ulang kali pada pertemuan yang lalu. Kenapa itu tidak bisa diobati dengan siklus 1, siklus 2? Barangkali ada identifikasi masalah yang tidak tepat. Identifikasi masalah kembali. Jangan-jangan dia bukan kurang minat, ya kan? Mungkin motivasinya tidak ada, berarti motivasinya yang harus ditingkatkan, itu maksud saya. Gitu Isma. Baik, Pak. Terima Paham kasih. Isma maksudnya itu? Paham, Pak. Nah, itu. Tergantung situasi dan kondisinya. Ya itu. Kalau nanti Isma menemukan anak-anak yang kurang minat, Anda suruh berdiri tegak aja kaki ayam 3 kali selama sejam, ya boleh juga gitu. Kalau itu jalan terbaik, kalau itu dibolehkan gitu. Besok dia akan membuat tugas begitu. Nah, boleh. Tetapi apakah itu sesuai dengan pendidikan atau tidak? Gitu. Kalau zaman saya SD, tidak buat tugas, tidak bisa menyebut tugas. Itu naik aja kaki setengah jam, 10 menit, 15 menit. Kaki dijenjet satu kaki aja selama 10 menit di depan kelas. Besok nggak kapok buat tugas gitu, kan begitu. Apakah boleh betul? Di dalam PTK boleh saja. Tetapi itu nanti akan dianalisis apakah itu pantas atau tidak, itu aja. Kalau zaman saya biasa itu, zaman saya SD. Ya kan? Harus begitu. Siapa tidak buat tugas hari ini, kata guru, berdiri ke depan semua, berdiri, angkat kaki sebelah. Lamanya 15 menit, ya angkat aja selama 15 menit. Nah, itu hukuman seperti ini justru akan merubah karakter dari siswanya menjadi tegas gitu. Tidak main-main. Sekarang kan banyak juga teori-teori belajar yang sebetulnya tidak cocok di dalam kehidupan untuk menata kehidupan itu. Nah, sekarang silakan aja Anda menggunakan. Gitu, Isma. Ya, Baik, Pak. caranya. Yang lain silakan. Ya, silakan yang lain. Usahakan yang tidak pernah bertanya ini, cobalah bertanya, kenapa diam aja begitu ya. Banyak, karena Anda juga akan menulis proposal itu. Saya tahu kalau Anda membuat proposal, menyalin proposal itu satu persis itu biasanya. Nanti ditandai dengan kalimatnya, ditandai dengan idenya, ditandai dengan tulisannya, itu bisa diketahui. Misalnya proposalnya rapi sekali, bahasanya rapi, tetapi dalam kuliah sekalipun tidak bertanya, itu tidak mungkin dia buat, itu menurut saya. Tidak mungkin gitu.
Makanya saya minta Anda untuk bertanya. Oke, lanjut. Silakan. Baru Lia sama Isma. Berdua. Waktu masih ada. Ya, silakan di jempolnya diangkat aja di situ. Siapa? Angelina, Pak. Oh ya, Angelina. Silakan Angelina. Pak, semisal nih kan Pak, ada 30 siswa dalam satu kelas. Nah, satu dari 30 siswa ini bermasalah, Pak. Itu bisa kita ambil PTK nggak, Pak? Karena cuma Iya, satu kalau kayak gitu, sifatnya personal, maka Anda lihat saja kasusnya ditangani secara individu. Apakah boleh di PTK? Kan boleh, tidak apa-apa gitu. Tapi ingat PTK itu adalah tindakan yang ada di dalam kelas. Cuma kalau satu hanya dua, maka tindakannya nanti personal. Begitu. Karena tidak mungkin dari 30 orang, dua bermasalah, 28 dilakukan perlakuan yang sama. Itu tidak mungkin. Karena yang 28 orang itu cukup mampu untuk mempelajari konsep atau materi itu. Yang dua tidak. Nah, yang dua ini Anda PTK-kan saja. Ada apa pada dia? Tapi penanganannya tidak bersifat klasikal. Mungkin sifatnya lebih kepada individual. Mungkin juga nantinya Anda melakukan apa saya sebut dengan remedial teaching. Ya, begitu Angelina. Terima kasih, Pak. Ayo, silakan. Pak, ingin bertanya, Pak. Ayo, silakan Perni lagi. Silakan Perni. Baik Pak, di sini permasalahan yang saya ambil itu tuh terkait kurangnya pemahaman konsep mengenai materi PUNGI, Pak. Nah, jadi di sini tuh saya memberikan solusinya itu menggunakan metode pembelajaran mind mapping. Nah, yang menjadi metode apa? Mind mapping, Pak. Peta pikiran. Mind mapping, ya. Ya, Pak. Nah, jadi yang menjadi kendala ataupun kebingungan saya saat ini itu Pak terkait metode penelitiannya. Nah, untuk pengumpulan datanya itu apakah boleh Pak menggunakan angket yang mana nanti untuk metode analisisnya itu berarti yang dianalisis itu terkait hasil dari angket tersebut ya Pak? Angket itu lebih kepada non-test. Kalau dia tidak paham terhadap konsep apa, mapping itu apa, pada konsep apa? Tetapi terkait materi PUNGI Pak. Nah, kalau materi PUNGI seharusnya tidak ditanya dengan questionnaire atau dengan angket, tapi ditanya dengan tes. Gitu. Ya, Pak. Oke, iya. Pak. Kalau angket itu menanyakan sikap orang, itu questionnaire. Apakah Anda suka belajar materi ini? Itu bisa diangket itu. Suka, tidak suka, sangat tidak suka, paling tidak suka, atau paling sangat suka, gitu. Tetapi kalau berhubungan dengan penguasaan konsepnya, itu harus dengan tes. Konsep itu ada tes, ada non-tes. Begitu, Perni. Baik, Pak. Nah, Pak, selanjutnya untuk terkait tesnya ini kan diberikan kepada siswa tuh, Pak. Ada nggak, Pak, kayak peraturan siswanya tuh harus lebih dari sekian gitu, Pak? Misalnya 20 orang atau 10 gitu, Pak? Atau bebas? Tidak ada. Itu kan penanganan kelas kan. Diberikannya pada kelasnya berapa. Kalau kelasnya 20 ya 20 orang gitu. Tergantung kelasnya saja. Karena Anda menangani secara klasikal. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ini yang lain, silakan. Coba tekan jempolnya, coba. Ya, Pak. Gitu. Ya, gitu aja. Silakan Pak Jri. Ya, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, saya masih bingung dalam merumuskan masalah di PTK ini, Pak.
Gimana ya Pak caranya untuk bisa merumuskan masalah yang Apanya ditemukan, yang Pak? bingung? Terima kasih Gitu. Pak. Anda menyebutkan bingung merumuskan masalah. Merumuskan Itu masalah untuk apa yang bingung itu? Gunakan kata yang mengandung ya kayak untuk proses. yang Biasa di PTK itu selalu menggunakan bagaimana. Dimulai dengan kata bagaimana. Kalau kata bagaimana artinya proses. Gitu. Begitu Pak Jeri. Pak, berarti selalu proses gitu ya Pak. Iya, karena PTK Jadi tidak mungkin apa uji namanya? hipotesis. PTK itu adalah proses. Kalau dia proses, biasanya rumusan masalahnya dimulai dengan kata bagaimanakah meningkatkan minat belajar pada konsep titik-titik dengan menggunakan media ini. Nah, begitu. Kalau sudah begitu, itu pasti proses. Masih ada? Pak Jeri, Nuri, paham apa yang saya beri tanggapan ini? Paham Pak. Terima kasih Pak. Ya, Anda tulis saja. Anda kan sekarang memegang laporan, contoh laporan PTK. Anda baca itu, yang Anda ragukan situ, supaya bisa kita benarkan. Gitu. Sehingga Anda tidak terkesan nanti ngarang gitu. Jadi akan Anda punya laporan PTK yang Anda pinjamkan. Lihat, dibuka. Ini saya ragu Pak, di sini kok buatnya begini, kok hasilnya begini ya. Itu pertanyaan yang bagus itu. Itu kira-kira. Ayo lanjut. Ya. Pak, izin bertanya Pak. Ayo, silakan Opi. Kami masih bingung Pak untuk kayak mana, kan ada permasalahan, tapi kami masih bingung solusinya itu bagaimana Pak. Permasalahannya itu kurangnya fokus siswa terhadap pembelajaran dikarenakan terkait handphone, baik sosmed maupun video game. Nah, kami masih bingung Pak, itu solusinya bagaimana? Atau mau dibuat Apa aja medianya? kalau dia itu tidak fokus pembelajarannya, cari teori yang bisa memfokuskan siswa. Menurut teori, ini katakanlah belajar bermakna. Kalau belajar itu tidak bermakna, maka siswa itu tidak fokus. Kalau saudara pun saya membelajarkan ini tidak bermakna dalam hidup saudara, Anda juga tidak fokus. Maka untuk memfokuskan, gunakan bermacam-macam. Satu di antaranya menggunakan media. Ya kan? Apabila saudara-saudara ditantangkan sebuah media pembelajaran yang luar biasa, maka biasanya siswa akan terfokus kepada gambar itu. Pada saat dia terfokus pada gambar itu, berarti media dapat memfokuskan siswa di dalam belajar. Oleh sebab itu, OPI harus menggunakan media yang menarik untuk siswa dalam menjelaskan materi itu. Ya. Misalnya, ini misalnya saja ya, ada kan lampu apa namanya itu, lampu merah, lampu orange, lampu hijau. Gitu. Lampu merah, lampu hijau itu kan bisa dianalogi dengan jantung. Begitu. Karena itu pengaturan. Jantung itu bisa dianalogi dengan lampu merah. Kalau dulu, zaman dulu kan polisi itu berdiri di tengah simpang itu, perempatan itu, mengatur lalu lintas. Darah masuk vena, darah keluar arteri dan aorta, sampai ke seluruh tubuh berjalan kembali. Dan itu kan bisa dianalogi seperti itu ya. Buatlah media yang dapat memfokuskan siswa agar dia paham dengan konsep itu. Satu di antaranya, menggunakan analogi. Menggunakan analogi. Teori siapa itu? Teori Brunner, yaitu belajar bermakna. Orang kalau tidak bermakna di dalam hidupnya, dia tidak mau tahu itu. Tidak menyangkut dari kebutuhan dirinya, dia tidak mau. Bagaimana saudara tahu itu agar siswa-siswa itu mengerti bahwa ini penting untuk memusatkan pikirannya begitu.
Jangan sampai anak-anak, hari ini kita belajar tentang ikan yang paling besar di muka bumi ini, namanya ikan paus. Nah, misalnya begitu ya. Ikan paus itu besarnya begini. Coba dilihat gambarnya. Mana yang lebih fokus dengan bercerita tadi dengan melihat gambarnya? Melihat gambar. Lihat gambar, berarti gambar itu adalah media. Dengan demikian, siswa yang tidak fokus, buat medianya. Oh ini adalah gambar ikan paus. Panjangnya sekitar 300 meter. Beratnya sekitar 1000 ton. Adanya di laut sekian, ini bentuknya, animasinya. Jadi dalam PTK itu dibuat, ya kan, penggunaan media animasi ikan paus untuk memfokuskan siswa di dalam belajar. Ya, sudah terlahir judulnya. Ya kan, obatnya apa? Membuat animasi gambar ikan paus. Penggunaan animasi gambar ikan paus di dalam memusatkan perhatian siswa di dalam belajar. Nah, itu judul sudah selesai, tinggal membuat rencana, tindakan, dan semacamnya. Selesai proposalnya. Begitu, Pi, Suliati. Paham ya? Pak, izin bertanya lagi, Pak. Lanjut. Itu nanti instrumen penilaiannya bisa dipakai tes dan non-tes, Pak ya? Oh iya dong. Kalau Anda menilai hasil belajarnya dalam arti paham atau tidak paham, itu nanti kan bisa ditanya dia paham atau tidak paham. Lihat, dia terjawab atau tidak terjawab soal-soal tes Anda itu. Dari soal 10 tes soal itu, terjawab 8, Anda anggap dia sudah paham. 10 soal yang diajukan, hanya jawab 2, Anda anggap tidak paham. Kan begitu aja. Kalau dia tidak paham, Anda merencanakan siklus kedua. Tindakan kedua. Analisis data kedua. Kemudian melihat indikator tercapai atau tidak. Oh, belum tercapai. Indikator 5 dari 10. Saya buat siklus ketiga. Di siklus ketiga, indikator tercapai 8. 10 belum tercapai. Anda masuk ke siklus 4. Sehingga indikator semuanya tercapai begitu. Berarti dalam penelitian itu Anda menggunakan 4 siklus sekaligus. 1, 2, 3, 4. Nah, itu maksudnya Opi. Bapak mau nanya lagi, Pak. Lanjut aja pertanyaannya. Jadi itu kan, Pak, pada siklus pertama pakai media ini, untuk siklus yang keduanya pakai media yang sama boleh, Pak? Iya, tetapi media yang sama itu kalau yang siklus pertama tidak terbukti dapat mengantar pemahaman dengan baik, media itu Anda obrak-abrik, revisi dulu. Apakah perlu diberi warna, apakah perlu diberi warna yang cerah, atau diperbesar, atau diperkecil. Itu revisinya di dalam perencanaan saudara. Kalau Anda gunakan media yang sama dengan cara yang sama, itu kan terbukti tadinya tidak paham siswa. Ini perlu diperbaiki medianya. Mungkin warnanya, mungkin pencahayaannya, mungkin animasinya, terserah. Itu Anda yang tahu di dalam melakukan PTK. Gitu, Pi. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Lanjut, siapa lagi? Itu pertanyaannya bagus. Itu. Silakan, Perni lagi. Silakan, Per. Ini Pak, terkait yang rumusan masalah tadi. Jadi, Perni di sini lihat rumusan masalah Perni itu ada proposal PTK yang Perni baca tuh Pak. Rumusan masalahnya tuh apakah penggunaan metode Pak. Jadi awal dari rumusan masalahnya itu apakah. Sedangkan tadi Bapak bilang kalau PTK itu proses kan Pak, bagaimana. Ya, Nah, pertanyaannya apa Per? Nih. Jadi Pak, untuk rumusan masalah yang terkait proposal yang Perni buat nih, cocoknya tuh kan tadi menggunakan metode mind mapping kan Pak, itu cocoknya menggunakan bagaimana ya Pak? Pertanyaan awalnya. Bagaimana menggunakan mind mapping itu metode atau modal? Metode Pak. Kalau metode, berarti penggunaan mind mapping untuk apa? Meningkatkan pemahaman konsep Pak. Ya, meningkatkan pemahaman konsep apa? Konsep materi fungi pada siswa kelas 10. Ya, konsep tentang fungi, nggak perlu materi lagi. Untuk pemahaman konsep fungi. Nah, itu
selesai. Jadi kalau gini ya Pak, bagaimana penggunaan metode pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan pemahaman konsep? Bagaimana meningkatkan pemahaman titik-titik dengan menggunakan mind mapping. Oh, baik Pak. Nah, begitu. Jangan caranya, tetapi objeknya apa? Objeknya tidak tahu. Bagaimana menjadi tahu? Bagaimana memberitahu kepada saya dengan menggunakan ini? Kalau orang tidak tahu menggunakan apa namanya, menggunakan lonceng ya, menggunakan alarm, itu gunanya apa itu? Supaya Anda bangun tepat waktu. Nah, begitu. Bukan berbicara tentang alarmnya, tapi berbicara tentang bangunnya dengan menggunakan alarm. Baik Pak. Nah, begitu. Pak. Jangan Terima diceritakan kasih, Pak. alarmnya sudah selesai. Gitu. Begitu, Ya, Pak. kami. Ya Pak, makasih Pak. Baik, baik. Jadi kata apakah itu tidak tepat. Kalau dia menggunakan apakah nanti perni, jawabannya ya gitu. Apakah menggunakan media ini bisa meningkatkan itu? Ya. Selesai. Nah, kalau itu saja berarti tidak puas di dalam PTK ini. Kalau hanya itu aja. Ya Pak. Yuk, selanjutnya lanjut. Oke, masih ada? Kalau tidak ada, waktunya sudah selesai, kita akan memasuki materi. Berarti Anda tidak bisa mengkorek apa yang Anda tulis seminggu ini. Gitu aja maksud saya. Dan sampai nanti kuliah ini selesai, Anda tidak tahu apa-apa. Kita akan mengembalikan materi kita. Hari ini khusus tidak melanjutkan tindakan dulu. Saya ingin memberikan kepada saudara bagaimana cara menulis. Ini penting saya kira di sini supaya nanti Anda bisa lebih fokus. Nah, judul ini contoh. Di sini saya akan melihat contoh judul PTK yang dibuat oleh dosen. Ya kan? Dari Universitas Haluoleo. Haluoleo itu di mana itu? Berni? Kopi? Di Universitas Haluoleo itu di mana maksud saya? Sulawesi Tenggara, Pak. Iya, Sulawesi Tenggara. Ini ada dosennya, namanya Pak Muhammad Sudia, Lilis Pardiani, Dorothea Hendrik. Dia membuat proposal sekitar 12 tahun yang lalu dan saya menjadi reviewernya. Meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas 5 SD sekian melalui model konstruktivisme. Dengan apa yang telah saya jelaskan pada saudara, apakah judul ini bisa dibuat lebih tegas? Meningkatkan konsep. Upaya, Pak. Iya. Ya, ayo silakan. Ya. Kenapa, Pak? Ayo, apa yang harus diperbaiki di sini? Kalimatnya. Upaya meningkatkan konsep. Upaya meningkatkan Pemahaman konsep TK. Siswa Upaya. kelas SD 30 menggunakan. Jen, ulangi. Kalau kami mungkin upaya meningkatkan pemahaman konsep matematika menggunakan model konstruktivis terhadap siswa kelas 5 SDN 30 Pasya Kendari. Mungkin kayak gitu, Pak. Bagus. Ada pendapat lain? Ya. Jadi bagus, saya suka itu. Dengan catatan bahwa konsep matematika yang akan ditingkatkan pemahaman itu nanti dalam ruang lingkupnya dijelaskan konsep apa begitu. Ya kan? Dijelaskan konsep apa? Persamaan atau pertidaksamaan? Boleh. Anda boleh menggunakan upaya peningkatan, upaya meningkatkan, itu boleh. Tapi kata-kata judul perlu ada tanam di dalam
pemikiran saudara semua, judul sebuah proposal itu sebaiknya gunakan kalimat pernyataan. Tapi judul ini adalah judul kalimat apa ini? Ini kalimat apa namanya? Apa, Jihan? Meningkatkan pemahaman konsep bahasa. Apa? Ini lebih dekat Kalimat dengan seru. kalimat seru. Gimana? Kalimat seru gimana? Ini kalimat aktif menggunakan awalan me, mer, dan semacamnya itu. Saya belajar bahasa Indonesia itu sekitar 54 tahun yang lalu gitu ya. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif, ada kalimat pernyataan, ada kalimat yang mengandung investigasi atau pernyataan atau pertanyaan. Begitu. Judul yang baik itu di dalam sebuah proposal biasanya menggunakan kalimat pernyataan. Tetapi karena PTK ini sedang panas-panasnya sekitar 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, maka digunalah judul itu menggunakan kalimat aktif. Nah, itu. Tetapi saya suka dengan judul ini, upaya peningkatan pemahaman konsep matematika, persamaan atau ketidaksamaan, menggunakan model konstruktivisme pada siswa kelas 5 SD Kuasa Kendali. Nah, kira-kira seperti itu judulnya. Oke, itu lebih tepat sebetulnya. Tetapi sekarang ini, seperti judul-judul yang Anda lihat di tanganmu itu sendiri, laporan PTK, itu biasanya menggunakan kalimat aktif. Ya, dikatakan salah, tidak salah, dia kurang tepat saja. Begitu. Sebaiknya judul itu digunakan kalimat pernyataan. Pengaruh ini, ya kan? Pengaruh penggunaan model konstruktivisme dalam meningkatkan konsep persamaan dan pertidaksamaan pada siswa kelas 5 SD. Misalnya, judul itu lebih kuat ketimbang judul seperti ini. Itu maksud kita. Kira ada pertanyaan di judul ini? Pak, jadi untuk judul bagusnya kalimat pernyataan ya, Pak? Iya, kan sudah berulang kali saya sampaikan. Kalau enggak, soalnya tadi ada dengarnya judul yang baik itu menggunakan kalimat yang aktif. Siapa yang bilang? Tadi pas awal ada didengar, Pak. Oke, yang lain silakan. Ada itu tidak ada. Itu kalimat aktif itu kebiasaan yang ditulis oleh orang-orang sekarang di dalam membuat judul PTK. Salahkah? Tidak usahlah kita memberikan nyala-nyala, kurang tepat begitu. Kenapa kalimat aktif? Karena dia proses, katanya kan begitu alasannya. Karena adalah tindakan yang bersifat proses, maka kalimat judul itu lebih baik kalimat aktif. Itu alasan daripada banyak orang. Tetapi kan saya beri alasan pada saudara. Judul sebuah penelitian itu, skripsi itu, disertasi itu, biasanya menggunakan kalimat pernyataan. Itu maksudnya. Lanjut. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, lanjut. Ini ada gini kan aja. Ada, maksud saya ada Pak. buat saja. Ya. Jempol Anda saya tahu. Ayo, silakan. Ada kan tangannya, Pak. Jadi pertanyaannya begini, Pak. Kalau kami menemukan proposal PTK itu di beberapa jurnal, itu mereka tidak menggunakan upaya meningkatkan atau upaya dan lain sebagainya begitu, Pak. Tapi dia langsung saja efektivitas penggunaan model ini terhadap motivasi belajar siswa. Tapi untuk penelitiannya itu menggunakan PTK, Pak. Itu diperbolehkan? Diperbolehkan asal menggambarkan tindakan yang dilakukan.
Tapi kalau sebutnya efektivitas, ini kurang tepat. Seharusnya masalahnya apa, obatnya apa, begitu. Maka tadi saya bilang rumusnya pada saudara. Ya kan? Pemberian cairan bekicot untuk menutup luka agar cepat. Nah, itu bisa, itu PTK itu. Apakah terdapat pengaruh cairan bekicot terhadap penutupan luka? Itu eksperimen itu. Pengembangan cairan bekicot untuk obat luka. Itu pengembangan itu. Ini tergantung daripada pernyataannya apa. Tetapi pada umumnya, judul PTK yang sekarang ada di tanganmu atau di mana itu lebih sering menggunakan kalimat aktif. Itu maksud saya. Apakah bisa? Ya bisa atau dibuat oleh orang, tetapi kurang bagus begitu. Sama dengan saudara membuat laporan praktikum di laboratorium. Selalu menggunakan kalimat pasif. Betul atau tidak? Itu. Kalau Anda membuat laporan praktikum menggunakan kalimat aktif, aneh namanya itu. Ya aktifnya ada pada petunjuk praktikumnya. Laporannya pasti kalimat pasif. Itu kira-kira aturannya seperti itu. Oke? Ada pertanyaan di sini, tidak ada lagi, cukup ya. Lebih baik Anda gunakan tempatnya itu di akhir. Jadi upaya meningkatkan pemahaman konsep matematika. Nanti konsep matematika bisa dijelaskan di badannya proposal. Menggunakan model konstruktivisme pada siswa kelas 5 SD, 30 Wasya Kendari. Ya, judulnya boleh seperti itu. Paham ya? Kita lanjutkan. Pada latar belakang, ini Anda bisa baca aja nih. Jelas, bukan hasil kajian teoretik, ya kan, bukan hasil kajian teori, tapi kenyataannya ada di kelas. Ya. Masalah harus bersifat segera mau dipecahkan. Kemudian di sini ada kata-kata identifikasi masalah disertakan data pendukung. Di dalam PTK ada dua. Ada latar belakang itu dengan menggunakan data pendukung, ada juga tidak. Ya, untuk apa dianalisis seperti itu? Untuk menentukan penyebabnya apa, obatnya apa. Jangan sampai teridentifikasi itu adalah sakit perut, ya kan? Obatnya Decolgen. Sakit perut, obatnya Entrostop misalnya. Atau antangin JRG. Atau tolak angin. Itu kalau perut kembung itu obatnya itu. Itu kira-kira. Lanjut, ya bisa paham ya maksud ini ya. Anda screenshot sajalah gitu. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaannya. Ini saya mencontohkan judul. Jadi, kira-kira bayangan peminimalan kesalahan siswa dalam menggunakan derivatif bahasa Inggris melalui pola latihan berjenjang. Pola latihan berjenjang ini guna untuk apa? Untuk meminimalkan kesalahan di dalam derivatif bahasa Inggris. Peminimalan kesalahan siswa di dalam mengidentifikasi serangga, ya kan, melalui pola latihan. Ya, dia dilatih dulu maksud saya. Boleh. Itu bisa dijadikan judul PTK itu, judul skripsi menurut saya. Ya. Itu kira-kira maksudnya.
Oke, tidak ada pertanyaan di sini, kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Apa yang ingin tanya, silakan. Latar belakang, saya sudah katakan pada saudara, di dalam PTK itu ada dua. Ada latar belakang tanpa data pendukung, ada latar belakang menggunakan data pendukung. Coba baca sepintas latar belakang tanpa data pendukung. 15 detik. Contohnya. Detik dari sekarang, menulis latar belakang masalah tanpa data pendukung. Gayanya seperti ini. Oke. Kalau sudah terbaca, kita lanjutkan dengan data pendukung, kita lihat ini. Ini latar belakang masalah dengan data pendukung. Perhatikan 20 detik dari sekarang, beda yang pertama dan sekarang. 20 detik dari sekarang. Silakan. Sudah terbaca? Sudah, Pak. Oke. Tahu bedanya? Tahu, Pak. Oke. Itu kira-kira. Di dalam latar belakang penelitian PTK itu ada dua ini. Tapi yang terbaik tentu saja yang ada data pendukungnya. Gitu. Yang terbaik. Sehingga lengkap alasan saudara melakukan tindakan PTK-nya. Kita lanjutkan. Ya. Tadi juga bertanya pada rumusan masalah. Ya, baca. Oke. Perhatikan 20 detik. Ini tidak ada yang menggunakan apakah, tapi menggunakan bagaimanakah. Gitu. Dari rumusan masalah ini, saudara bisa bertanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya Pak izin bertanya Pak. Ayo lanjut, silakan. Nama saya Yolanda, yang ingin saya tanyakan tuh hasil positif yang diantisipasi itu maksudnya bagaimana ya Pak? Suaranya agak slow sedikit ya, lama-lama aja, jangan terburu-buru. Ya, ayo silakan. Namanya Maksud siapa? Dari Ade Yolanda Pak. Ya silakan Ade. Lama-lama aja deh ngomongnya. Iya Pak. Yang dimaksud dengan hasil positif yang diantisipasi itu bagaimana ya Pak? Yang Anda menanya yang mana? Itu Pak, yang rumusan masalah kan disusun dalam bentuk rumusan PTK itu ada alternatif tindakan yang akan diambil dan hasil positif yang diantisipasi. Nah, maksudnya hasil positif yang diantisipasi itu lihat aja itu bagaimana penerapan pembelajaran remedial teaching di sekolah untuk meningkatkan pemahaman konsep. Ya. Itu ada alternatif tindakan. Bagaimana menerapkan pembelajaran remedial yang akan diambil hasil positif yang diantisipasi, yaitu peningkatan pemahaman konsep. Kalau ada sudah peningkatan pemahaman konsep, saudara harus tahu dulu sebelum ditingkatkan pemahamannya itu berapa pemahamannya, 10%, 15%. Kita harus tahu dulu. Oleh sebab itu, saudara akan memberikan apa disebut dengan
pretest. Ya kan? Setelah Anda lakukan pretest, Anda lakukan tindakan remedial, kemudian saudara melakukan tes kembali. Meningkat atau tidak? Nah, kalau dia meningkat, itu hasil positif yang diantisipasi. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya gitu adik. Jadi cara menulisnya seperti itu. Kita lanjutkan ya. Kalau tidak ada pertanyaan di sini, kita lanjutkan. Ya. Ini kita membongkar dari usulan dosen tadi. Aluholeo tadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah. Ini contohnya harusnya kan latar belakang masalah. Tapi pada PTK orang menulis latar belakang. Kalau latar belakang itu terlalu luas. Maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Apakah melalui model konstruktivis, pemahaman konsep matematik pada semua ini lalu dapat ditingkatkan. Nah, gitu. Itu perumusan masalahnya. Apakah ini bisa diganti lebih tepat dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik? Coba, apa gantinya? Ayo. Coba ganti dengan bahasa Indonesia yang baik. Kami, Pak, mungkin Iya. mungkin bisa ganti dengan apakah penggunaan model konstruktivis dapat berdampak, bukan kon, tapi konstruktivis. iya Pak, konstruktivis. Oh, iya. Apakah penggunaan model konstruktivis dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas sekolah dasar? Oke, itu lebih baik saya kira. Ya. Ya, ya. Ada pendapat bahasa yang lain, silakan. Apa yang baik itu? Lebih baik bahasanya. Ada yang lebih baik lagi, silakan. Widya Lestari, coba. Apa yang lebih baik? Coba, coba. Jessica, Yesca. Coba beri pendapatnya begitu. Ngapain duduk-duduk di situ kalau tidak nengok aja. Cepat-cepat berikan pendapatnya. Apa yang aneh di sini? Ngun. Pak. Kalau menurut kami, apakah penggunaan model konstruktivis dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 30 Puasia Kendari? Oke. Apa yang belum diganti, Ellen? Menurut saya itu kata melaluinya kurang pas, Pak. Ganti dengan apa? Yaitu tadi yang dikatakan teman sebelumnya, lebih baik menggunakan kata penggunaan model daripada melalui Oke, baik, model. baik. Iya. Apalagi yang perlu diganti, Ellen? Ada? Nur Halimah? Panggilannya Nur Halimah atau panggilannya Az-Zahra? Coba. Apa yang paling tepat di sini harus ditulis, harus diganti? Saya izin berpendapat, Pak. Silakan. Oke, jadi menurut saya judul ini rumusan masalahnya itu lebih tepatnya bagaimanakah model pembelajaran konstruktivis dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 30 Puasia Kendari, Pak. Ya, boleh. Ada lebih singkat lagi bahasanya? Coba. Saya, Pak, izin berpendapat. Ya, silakan. Isma. Lia, Pak. Bagaimanakah? Lia. Bagaimanakah meningkatkan pemahaman konsep matematika dengan model konstruktivis
pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 30 Porsia Kendari. Boleh, tetapi tadi kita harus sepakat menggunakan bagaimana meningkatkan pemahaman konsep matematika dengan menggunakan model konstruktivisme. Nah, kita tingkat itu adalah pemahamannya, ya kan? Dengan apa cara meningkatkan pemahaman? Menggunakan model konstruktivisme. Pada siapa? Ya pada siswa, itu boleh di ujung, itu tidak berkaitan. Siswa kelas 5 itu tidak berkaitan langsung. Jadi bagaimana meningkatkan pemahaman konsep matematika atau bagaimana meningkatkan pemahaman konsep persamaan dan pertidaksamaan dengan menggunakan model konstruktivisme. Pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 30 Porsia Kendari. Nah, itu kalau rumus masalah seperti itu lebih tepat barangkali karena akan menggunakan daripada aktivitas yang akan digunakan, antisipasi hasil yang kita akan gunakan. Itu kira-kira ya. Oke, supaya Anda paham. Saya akan lanjut dulu supaya lebih paham. Contoh perumusan masalah dan pemecahan masalah seperti siklus yang ada. Saudara, saya silakan baca dulu 20 detik. Baca aja. Oke, sudah terbaca? Belum? Baca dulu sampai bisa. Oke, boleh. Yang ada tanggapan boleh. Yang penting paham oleh saudara dan paham bedanya dari yang pertama tadi. Itu yang paling penting oleh saya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham ya sudah. Gitu. Pak, izin menanggapi, Pak. Boleh, silakan. Kalau menurut saya, Pak, di sini terdapat pemborosan kata gitu ya, Pak, dari berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Menurut saya cukup sampai situ saja narasi di awal, kemudian langsung masuk ke poin-poin 1, 2, dan 3 gitu, Pak. Baik. Artinya bagus ya. Begini, di dalam merumuskan masalah penelitian, baik PTK maupun penelitian formal biasa, ada style orang itu mengajukan rumusan itu secara umum, ada secara khusus. Tapi ada juga orang memulai dengan rumusan umum, kemudian dipecah menjadi khusus seperti ini. Itu tidak salah. Tetapi mungkin Anda menganggap ini pemborosan ini. Boleh juga. Kalau Anda merasa tidak suka, Anda langsung saja kepada poin 1, 2, 3 ini. Tetapi ini style saja. Karena ada orang menggambarkan masalah itu dari yang umum, dari yang banyak, kepada yang khusus. Tapi kedua-duanya ini biasa dilakukan orang. Artinya dibolehkan. Rumusan masalah itu dirumus dari yang umum dulu, kemudian dirumuskan dengan yang khusus. Itu makanya kita tampilkan ini karena pertanyaan tadi. Oke, silakan beri tanggapan balik, boleh, silakan. Pak, untuk poin nomor 1, 2, 3 ini, kalau kita buat jadi satu, jadi begini Pak. Bagaimana merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi
efektivitas strategi pembelajaran volume gitu. Jadi cuma satu aja gitu, cuma di komanya itu ditambahin merancang strategi, terus mengimplementasikannya itu dibuat koma gitu. Jadi nggak banyak, Pak. Oke, seperti saya sampaikan pada saudara pada penelitian formal 2 minggu yang lalu, bahwa rumusan masalah itu harus satu makna, tidak boleh bermakna ganda. Baik PTK maupun penelitian formal, rumusan masalah itu tidak boleh bermakna ganda. Maknanya harus satu parabel. Ya, nanti boleh di dalam analisanya, dalam pembahasannya, permasalahan 1 dan 2, boleh ada runtut analisisnya. Tetapi di dalam merumuskan masalah untuk kritik, ini tidak boleh bermakna ganda. Berarti masing-masing harus disusun rumusan masalahnya. Jadi tidak salah. Kalau coba bayangkan Anda, rumusan masalah itu ada 3 seperti disebut oleh Tulang tadi. Bagaimana cara membuktikannya? Susah. Jadi dirumuskan satu persatu, sehingga setiap rumusan tidak bermakna ganda. Baik, Pak. Jelas, Pak. Oke. Pertanyaannya bagus. Ini kira-kira, oleh sebab itu nanti, saudara dalam menyusun proposal PTK-nya, silakan gunakan aturan ini. Oke, tidak ada pertanyaan di sini? Kita lanjutkan kalau tidak ada. Pemecahan masalah. Ya, baca dulu, baca. Oke, paham ya? Kalau ini paham, kita lanjutkan. Pemecahan masalah itu ada di sini. Ada yang bertanyakan Isma? Ayo. Silakan Ini, Is. Pak, untuk mengukur indikator keberhasilan itu gimana, Pak? Dari tes itu tadi, Pak, ya? Bagaimana Isma? Yang diakhirkan ada indikator keberhasilan, tindakan harus realistik dan dapat diukur. Nah, diukurnya Iya. itu dari tes tadi, tes itu, Pak, ya? Dari tes atau dari instrumen angket. Kalau Anda menanyakan sikapnya. Paham, Isma? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, alhamdulillah. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Baik, silakan. Pada bagian hipotesis tindakan dikemukakan bila diperlukan. Ini dalam kondisi yang bagaimana ya Pak hipotesis tindakan ini diperlukan? Saya katakan pada saudara pada awalnya. Hipotesis tindakan itu hanyalah berisi arahan bagaimana melaksanakan tindakan PTK itu. Kalau itu tidak diperlukan, itu tidak perlu. Makanya saya merahkan di dalam siklusnya itu. Jangan dalam PTK, di dalam eksperimen saja ada orang tidak mengajukan hipotesis itu. Dalam eksperimen banyak yang tidak mengajukan hipotesis. Boleh. Kalau orang bertanya, dalam keadaan manakah digunakan PTK? Dalam keadaan memberi petunjuk kepada saudara agar pelaksanaan PTK-nya dapat berjalan dengan baik. Maka dibuatlah hipotesis tindakan.
Ini kalau hipotesis tindakan itu menurut saya dalam PTK ini tidak perlu dibuktikan, hanya perlu diikuti saja sarannya. Karena tidak ada daya pembuktiannya. Itu kira-kira. Silakan yang lain. Meli, Arnelisa, Asmarita, Dewi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan supaya Anda tahu gitu. Oke, baca dulu. 15 detik, tik, 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 15, baca dulu. Anda boleh bertanya kembali pada saya. Oke, ada pertanyaannya? Asmarita? Ya. Gimana Asma? Belum ada, Pak. Belum ada. Tapi Asma paham nggak ini? Paham, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, lanjut, silakan. Ya. Namanya siapa nih? Nggak nampak saya. Nur Halimah, Pak. Oke, silakan dulu. Jadi kan Pak, di sini dibilangnya untuk penanaman konsep dasar dilakukan pembelajaran dengan N aktif pada siklus 1, lalu pada siklus 2 dengan metode pembelajaran yang lain lagi kan Pak, itu tindakan siklus 2 kalau siklus 1 sudah dianggap berhasil. Jadi setiap siklus itu menggunakan metode pembelajaran yang berbeda atau misalnya siklus 1 belum berhasil, di siklus 2 menggunakan metode pembelajaran yang sama juga atau berbeda, Pak? Terima kasih. Tergantung. Kalau Anda menganggap metode yang digunakan pada siklus pertama itu tidak tepat, maka saudara harus mengubah pada siklus kedua. Tetapi jika Anda menganggap siklus pertama itu, metode itu Anda tidak dapat melaksanakan dengan baik, padahal metode itu sangat baik, Anda revisi cara menggunakannya pada siklus kedua dengan metode yang sama. Jangan langsung diganti metodenya, kita belum tahu sebenarnya ada kesalahan di mana dari penelitinya yang tidak tepat mengidentifikasi masalah, atau memang dari siswanya tidak paham itu. Itu caranya. Oleh sebab itu, saudara harus betul-betul jelimet betul melihat kondisi yang ada. Oke? Paham ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Nur Halimah. Paham tidak Nur Halimah maksud saya ini, kira-kira? Paham, Pak. Oke. Jadi itu tindakan. Kalau rasanya Anda yakin betul bahwa metode pada satu itu tidak bisa berpakai, ya sudah ganti aja metode pada siklus kedua. Tapi Anda merasa metode ini baik sebenarnya, tapi siswa juga belum paham, maka diperbaiki, direvisi pelaksanaan metode itu dengan baik sehingga siswa bisa paham. Itu aja. Harus ada analisis dulu gitu. Ayo, masih ada? Pak, izin Kira-kira? bertanya, Pak. Ayo, silakan. Namanya disebut ya karena gambarmu tidak nampak persis karena ada seperti ini.
Saya Bunga, Pak, izin bertanya. Oke, silakan Bunga. Kan di kalimat terakhir ada untuk kemampuan dan penguasaan secara menyeluruh dilakukan pembelajaran dengan simbolik. Ini maksudnya Pak untuk kemampuan dan penguasaan itu untuk ke tahap tindakan siklus ketiga ya Pak? Pembelajaran yang simbolik itu. Tidak selalu, gitu. Tidak selalu pada siklus ketiga. Simbolik kalau memang siklus per siklus sudah berhasil dengan baik. Oleh sebab itu dengan simbolik itu untuk memperkuat saja, untuk menegaskan kekuatan daripada pemecahan masalahnya tadi sudah selesai. Gitu. Maka diajarkan pada siklus selanjutnya secara simbolik saja untuk menyempurnakan apa yang sudah ada pada siklus sebelumnya. Begitu Bunga. Berarti itu tapi untuk kemampuan Ya, dan penguasaannya itu pemantapan itu sebetulnya. Ya, pemantapan. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, saya lihat tujuan. Oke, tujuan ini penting. Baca 15 detik dulu tujuan ini. Oke, ada pertanyaan pada slide ini? Nah, ini saya tetap menginginkan saudara, di dalam tujuan penelitian ini atau manfaat itu tidak boleh ada kata bagi-bagi itu. Ya kan? Tidak boleh ada kata banyak itu. Lihat laporan penelitianmu itu, banyak kata bagi-bagi begitu. Ini ada lihat contoh tujuan ini tadinya, tujuan penelitian. Anda baca kan? Yang tadi, ini kan? Sejalan dengan rumusan masalah di atas. Apa yang harus diperbaiki di situ? Kalau menurut saya, Pak, sejalan itu diganti dengan berdasarkan, Pak. Oke. Berdasarkan apa? Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah ya. Apa yang perlu dibuang kalimatnya? Yaitu kata di atas. Oh iya. Nanti di atasnya saya balikkan jadi di bawah dia. Saya miringkan ke kanan menjadi miring ke kiri, ke kanan gitu. Jadi berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah tujuannya itu meningkatkan pemahaman konsep matematika. Itu ditulis di sini. Seharusnya bagaimana? Kalau misalnya tambahkan kata untuk meningkatkan gitu bisa nggak, Pak? Ya bisa saja, tapi maknanya kan tidak berubah. Iya kan? Tujuan penelitiannya adalah meningkatkan pemahaman konsep matematik pada sekolah dasar. Tujuannya itu. Pada tujuan penelitian itu ada dua. Ada untuk menambah hasanah keilmuan. Kedua, untuk digunakan di dalam aplikasi praktis, aplikasi praktis di dalam pembelajaran biasanya. Ini ada dua. Yang tidak boleh itu kata bagi-bagi. Nah, itu aja, bagi-bagi. Bagi siswa, bagi guru, bagi kepala sekolah, itu saya sarankan dihindari dalam penulisan itu. Kita lihat kan nanti mungkin. Kita lihat sini ya, mungkin. Nah, ini.
Pada manfaat, pada tujuannya oke lah untuk mengetahui gitu ya. Ini pada manfaatnya. Itu ada kata-kata bagi siswa, bagi guru, bagi dosen, bagi sekolah, bagi kepala dinas, bagi gubernur, bagi menteri gitu. Akan kacau buatnya, bagi-bagi. Ya. Silakan amati 15 detik dulu tentang pemahaman ini. Boleh bertanya. Oke. Ini harus saya sarankan kepada saudara tidak menggunakan kata bagi-bagi. Ini manfaatnya cukup manfaat teoretik dan manfaat aplikasi praktis. Aplikasi praktis ini misalnya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbanyak metode pemecahan masalah pada siswa sehari-hari. Itu. Jadi saran saya itu jangan sampai ada bagi-bagi gitu aja. Agak kurang bagus kata bagi-bagi ini. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi siswa, apa, bagi guru apa, bagi dosen apa, bagi sekolah, kepala dinas, sampai gubernur, sampai menteri, kunjung-kunjung gitu. Maka dua saja, aplikasi praktis dan untuk menambah sana keilmuan. Penelitian ini dapat menambah model pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa pada level dan jenjang seperti itu. Nah, itu aja. Oke, saya berikan kesempatan Anda bertanya. Silakan. Ayo. Pak, izin bertanya, Pak. Ayo, silakan. Ayo, namanya siapa? Iya, Pak. Lia lagi. Silakan, Lia. Ya Pak, terkait tujuan penelitian tadi Pak, kalau dari laporan PTK yang saya ambil itu Pak, tujuan penelitiannya itu dibagi lagi menjadi dua Pak. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, dalam laporan penelitian ini Pak, rumusan masalahnya itu kan ada 3. Kemudian dipecah di tujuan penelitian, di tujuan umum diambil 1 rumusan masalah, dan yang di tujuan khusus 2 rumusan masalah. Jadi itu formatnya kurang tepat atau bagaimana ya Pak? Ya, kalau begitu kan bingung kita. Ya. Jadi kalau tujuan penelitian saja ya Pak, nggak pakai tujuan umum, tujuan khusus kayak seperti yang di laporan ini Pak? Boleh. Tapi jangan merepotkan begitu. Ada kan tadi rumusan masalah secara umum, berarti ada juga tujuan secara umum, nanti dipisah-pisah menjadi tujuan khusus, gitu. Boleh. Ini kan Anda lihat tuh ada tujuan umum tuh, tujuan penelitian, iya, Pak. Tujuan umum, Iya, boleh. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, lihat. Ini manfaatnya. Ini jangan sampai ada. Saran saya tidak perlulah menggunakan manfaat terlalu banyak. Karena manfaat yang ada itu adalah manfaat teoretik dan manfaat aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Itu manfaat itu. Bukan manfaatnya bagi-bagi gitu ya. Terima kasih. Untuk ini selesai, untuk pedoman ini selesai. Ada yang ingin tanyakan kira-kira? Ayo, sari mawaddah warahmah. Ada pertanyaannya atau tidak? Pak. Baik, silakan pulang.
Saya mau nanya, tadi kita udah lihat tuh ada tujuan, ada manfaat, tapi batasan masalahnya belum ada dibahas, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya, kalau batasan masalah di dalam PTK tergantung dari apa yang ingin dipecahkan. Itu bedanya. Karena masalah PTK itu teridentifikasi di kelas, runutnya gitu ya. Maka batasan-batasannya kalau Anda gunakan jika Anda mengidentifikasi masalah yang tercantum di dalam tulisan ini. Kenyataannya tidak. Oleh sebab itu tidak ada batasan masalah di sini. Yang ada masalahnya apa di kelas yang paling dominan, itu aja. Baik, Pak. Makasih, Pak. Silakan. Contoh proposal. Seperti itu yang ditampakkan pada saudara ini kan upaya meningkatkan pemahaman itu di pemahamannya rendah. Itulah artinya. Kalau pahamnya itu rendah, maka Anda berusaha untuk meningkatkan pemahamannya. Apakah masih ada yang bertanyakan ya, untuk ini? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Novi. Itu kan Pak ada perumusan masalah dan pemecahan masalah Pak. Itu pemecahan masalahnya wajib ada atau tidak ada juga tidak apa-apa Pak. Soalnya di contoh punya kami tidak ada pemecahan masalah. Iya, tergantung formatnya. Tapi karena saya adalah memberi kuliah kepada saudara, tentu mengidentifikasi masalah itu penting begitu. Tapi nanti tergantung dari format yang disediakan pada prodi Anda. Bagaimana, apakah diperlukan identifikasi masalah, pemecahan masalah itu. Tetapi pemecahan masalah di dalam otak, saudara semua sebagai pelaku PTK, harus ada. Harus ada itu. Kalau tidak ada, untuk apa PTK? Karena PTK itu kan untuk memecahkan masalah. Gitu. Itu maksudnya, Ovi. Oh, iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Masih ada? Oke, masih ada pertanyaan? Meli? Susi? Ratu Mas? Gimana rasanya? Apakah? Saya, Pak. Oke, silakan. Ayo silakan. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan dalam pemecahan masalah itu ada beberapa tindakan kan, Pak. Nah, itu tuh dalam penulisannya memang harus dibuat lebih dari satu tindakan ya, Pak? Anda menanya apa sebenarnya ini? Yang dalam pemecahan masalah tadi tuh, nah, Pak, kan ada beberapa siklus tadi tuh. Nah, itu tuh itu kan ada 2 tindakan, enggak, Pak? Nah, di setiap penulisan pemecahan masalah itu apakah harus menggunakan lebih dari 1 tindakan gitu, Pak? Iya, ada pengertian iya. Iya sebenarnya. Tetapi sebaiknya tindakan lebih dari 1 itu juga Anda tulis di dalam proposalnya. Begitu. Iya, seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke, sama-sama. Masih ada yang lain? Anggi Permata Simanjunta. Anggi Permata S itu apa itu, Gi? Setiawati. Sari, Pak. Oh, Sari. Oh ya. Saya kira nanti Sidabutar tadi. Atau Siburian. Gitu. Kan ya. Anggi Permatasari. Ada pertanyaan, Gi? Tidak. Gitu ya. Belum. Iya. Masih ada yang lain? Silakan.
Ayo, silakan. Ayo. Kuliah ini sampai pukul berapa tulang? 9.10 ya? Ya, mana tulang kita nih? Sudah berserakan enggak ini? Nggak dengar lagi suaranya. Kuliah kita sampai pukul berapa? Iya, 9.10, Pak. 9.10, Pak. 9.10, Pak. 9.10. Tinggal 9 menit lagi. Gunakan, saya tidak menambah materinya. Kita perdalam materi yang tadi saja. Anda paham atau tidak materi tadi? Tata tulisnya tadi itu. Harnelisa? Dengar suaranya Harnelisa? Dengar, Pak. Ada pertanyaan Harnelisa? Belum ada, Pak. Sudah paham. Wah, bagus, hebat. Tapi Anda juga harus bertanya kepada saya sebelum selesai mata kuliah ini. Oke, ayo Jessica, Dwi, Febri, Kusnol. Nah, itu. Ayu Ratna, Susi, mana Susi tadi? Ada Susi situ. Ada, Pak. Ya, Anda sudah rancang identifikasi terung Belandanya, Susi? Anda tidak Iya, penelitian? Apakah Anda akan penelitian ke sana? Oke, ada pertanyaannya? Nggak tanggung ini. Ya. Irfan Arya Wijaya. Nah. Ada pertanyaan, Pak? Belum ada, Pak. Oke. Saya minta Anda minggu depan itu bab satunya sudah ditulis menurut saya. Tulis bab satunya. Kalau sudah ditulis nantinya, agak ringan bebannya, karena di bab 1 itu adalah inti daripada apa yang ingin ditujukan, yang dilakukan dengan bab 3. Reza? Sri Yuliani Juliani. Anggi Lestari Putri Nababan. Sri Wahyuni. Itu Pak, kira-kira. saya izin bertanya, Pak. Oh, silakan, Bunga Jelita. Bunga Jelita ya? Iya, Pak. Jika latar belakang masalah itu dengan data pendukung, apakah bisa kita memasukkan nilai siswa sebagai data pendukungnya, Pak? Misalnya yang tertinggi dengan yang terendah. Boleh, kalau nilai hasil belajar siswa itu Anda anggap sebagai indikator ketidakberhasilnya pembelajaran. Itu bukan meneliti hasil belajarnya, bukan. Itu hanya lantarannya saja. Lantaran nilainya rendah, maka Anda mengambilkan sebuah PTK pada kelas itu. Boleh. Baik, Pak. Bunga. Terima kasih. Ya. Ayo, yang lainnya. Yuniarti. Bisa sekali kita putar lagu Camellia, gitu kan. Jadi kita enak mendengarnya. Camellia, ada pertanyaan Camellia? Nggak ada ya Camellia ya? Belum ada, Pak. Iya. Kapan adanya Camellia? Jadi ini sudah panas begini aja belum ada pertanyaan, apalagi sudah dingin gitu ya. Jadi tolong bawa 1 pertanyaan minimal, wajib. Tapi dengan mendengar menyimak, ya kan? Mendengar menyimak mengantuk, nah itu bahaya itu. Itu 3M juga itu. Menyimak, mendengar, mengantuk, mencatat 4M. Itu tidak bagus. Saya lebih berharga kalau Anda mempertanyakan, menanyakan, apapun bentuk pertanyaannya. Itu menunjukkan Anda ingin tahu. Gitu. Itu saya kira yang saya sampaikan pada saudara semua.
saya akan menutup pelajaran ini dengan merancang dulu presensi saudara ini. Sampai di sini saya kira pertemuan kita kali ini, pertemuan keberapa? Keempat atau kelima nih? Kelima, Pak. Kelima, Pak. Kelima. Ya, minggu depan kita akan melanjutkan rencana kita di dalam menganalisis, membuat tindakan, memberikan penugasan di dalam PTK. Mohon minggu depan Anda betul-betul menyiapkan satu pertanyaan untuk kita gunakan di dalam refleksi. Semoga tambah paham pada saudara semua. Oke, itu. Ada pertanyaan Jihan? Biasanya Jihan tidak mau nanya lagi kalau sudah mau ditutup gitu ya. Masih ada pertanyaan Jihan? Ya. Oke, saya kira kita sampai di sini pertemuannya PTK. Tolong jangan lupa menulis jurnal. Jurnal wajib jangan lupa ditulis. Saya ingatkan kembali kepada saudara. Menulis jurnal digitalnya. Oke, terus kita sampai jumpa lagi pada minggu depan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat saja dan tidak kurang satu pun. Banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita terhindar dari bermacam-macam penyakit.